Di balik setiap mahasiswa yang sedang praktik di sini, ada proses belajar yang dirancang agar mereka benar-benar siap menghadapi dunia industri. Namun, apa yang membedakan Akti dari kampus vokasi lainnya? Bagaimana budaya belajar di Akti mampu menghasilkan lulusan yang cepat beradaptasi, bahkan berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional? Nah, kali ini kita akan mengupasnya langsung bersama direktur dan alumni Akti yang pastinya berprestasi. Telah hadir bersama kita Bapak Edi Susilo Darmawan selaku Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia dan Kak Rian sebagai alumni Akademi Komunitas Toyota Indonesia angkatan kedua yang pastinya berprestasi banget nih Sobat Akti. Nah, halo Pak Edi dan Kak Rian, gimana nih kabarnya? Baik, baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Nah, Pak, Kak, hari ini kita mau bahas-bahas tentang akti. Kalau misalnya dulu di industri perfilman tuh sempat heboh namanya AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kali ini kita bakalan bikin podcast tentang AADA, Ada Apa Dengan Akti. Menarik banget karena belum pernah ada di podcast manapun yang ngebahas tentang akti langsung sama direktur dan juga alumninya gitu ya teman-teman. Jadi Sobat Akti langsung saja kita, ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi. Eee, jadi begini Pak, Sobat Akti banyak yang penasaran nih mengenai, apa sih itu akti Pak? Dan bagaimana, eee, Toyota, visi besar apa gitu Pak yang mau diwujudkan oleh Toyota, untuk mendirikan akti ini? Oke. Oke, makasih Mbak Tessa pertanyaannya. Jadi, visi besar dari Toyota itu, salah satunya adalah bagaimana kita bisa kontribusi di Indonesia. Jadi bagaimana, Toyota bisa berkontribusi ke negeri ini. Dan salah satu hal yang Toyota rasakan masih perlu untuk dibenahi adalah bagaimana membuat pendidikan di Indonesia itu nantinya bisa menjawab kebutuhan dunia kerja. Dan hal yang paling, banyak dibicarakan di umum itu kan bahwa ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu akhirnya sebenarnya usaha untuk menjawab bagaimana, dunia kerja dan dunia industri itu bisa nyambung. Sehingga didirikanlah AKTI. Karena AKTI ini nantinya, eee, merupakan diusahakan menjadi sebuah role model pendidikan, vokasi di Indonesia. Jadi pendidikan vokasi di Indonesia nanti buntutnya adalah boleh bagaimana mereka bisa menyontoh, yang proses, cara pendidikan vokasi yang ada di Aktif. Sehingga dengan pendidikan yang, bagus tersebut, kita harapannya nanti bisa mencetak, sumber daya manusia yang unggul dan nanti bisa bersaing baik secara, eee, regional atau secara nasional, regional, maupun even secara global. Nanti mungkin bisa ada Mas Rian bisa ngasih contoh ya nanti, kira-kira kayak gitu. Dan salah satu kriteria unggul dari, sumber daya itu adalah bagaimana sumber daya itu bisa atau orang-orang itu bisa menjawab, eee, kebutuhan perubahan-perubahan yang cukup banyak di dunia kerja maupun di dunia, eee umum secara secara umum ya. Itu bagaimana bisa menjawab perubahan-perubahan yang tadi itu, sehingga yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu bisa adaptif, yang kira gitu. Wah, mulia sekali ya Pak visinya Toyota, untuk mendirikan, Akti ini sendiri. Terus tadi tuh contribute to the Oke, nation yang pertama, terus betul. juga jadi role model nih di dunia pendidikan. Siap, Nah, tapi Bapak sempat mention juga tadi kalau misalnya Akti ini, ingin mempersiapkan SDM yang siap kerja gitu ya Pak. siap. Nah, sekarang-sekarang ini nih Pak, sudah banyak sekali kampus vokasi yang menawarkan konsep siap kerja juga nih Pak. Nah, kalau gitu apa tuh Pak yang membedakan Akti dengan kampus vokasi lainnya? Kalau kami meeting dengan kampus-kampus gitu ya, selalu hal yang menjadi irinya kampus-kampus lain itu adalah mereka kalau sudah lulus mau kemana tuh bingung. Dan kalau kita ketahui Akti itu nempel sama Toyota dan, supply chain-nya. Ya. Jadi kalau, sehingga karena nempel ini, kita gampang sekali bisa mengevaluasi, eee, kurikulum saat ini cocok atau enggak. Setiap tahun kita juga meeting dengan, temin, even juga dengan supplier atau supply chain-nya, untuk kurikulumnya masih cocok nggak sih? Gitu loh. Sehingga, kurikulum itu, kita bisa selalu sesuaikan.
Kalau di luar orang masih sibuk bagaimana link and match, kalau Akti motonya bukan link and match, super link and super match, Wah, gitu ya. oke. Nah, oh seperti itu ya, Pak. Jadi udah kalau misalnya di Aktif sendiri nih udah bukan link and match lagi Oke. seperti yang udah disebutkan oleh Pak Edi, tapi juga udah super link sama super match karena udah, nempel nih sama Toyota. Nah, menurut Karian gimana nih, Kak? Sebagai, lulusan Akti, apa sih yang Kak Rian rasain gitu, bekerja dari Akti langsung? Ya, tadi yang kata Pak Edi Superlink dan Nmate, bukan Mhm. Supermate. Match. Saya bekerja di engineering service ya, tepatnya di workshop gitu kan. Jadi pelajaran apa yang ada di Akti udah sesuai lah dengan apa yang ada di perusahaan. Jadi untuk mempelajarinya tinggal mengembangkan saja karena basic-basic-nya udah dipelajari di Akti gitu. Mungkin contohnya satu aja. Contohnya seperti monozukuri. Monozukuri kan ngikir. Nah, di skill kontes juga ada ngikir, di lapangan juga ada ngikir. Jadi tinggal basic-nya sudah dapat, tinggal mengembangkan skill yang lebih up-nya lagi gitu sih. Wah, benar banget. Jadi kalau kata Karian berarti proses pembelajaran di Akti ini udah Udah sesuai sesuai, banget ya, betul. Kak. Nah, ngomongin tentang proses belajar nih, eee, gini Pak, bagaimana Akti bisa, membentuk mahasiswa kalau misalnya belajar itu kan tidak cukup hanya hard skill-nya saja ya Pak, tadi monozukuri itu, tetapi juga pastinya butuh, karakter sama budaya kerja. Nah, gimana Pak caranya? Seperti saya sampaikan tadi, nama Akti juga ada di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Jadi artinya ada Toyota di dalamnya. Dan salah satu DNA yang coba diimplan Toyota itu adalah Toyota Way. Mungkin saya dan Mas Rian juga tahu bahwa Toyota Way ada dua pilar kan. Yang satu adalah continuous improvement. Kemudian yang kedua adalah respect for people, ya kan. Nah, continuous improvement ini adalah bagaimana dia sebenarnya how to create good product, ya kan. Tapi respect for people, how to create good people, good people. Itu ada dua hal itu. Dan untuk itu kalau adik-adik bisa kupas lagi lebih dalam kan ada, kalau di continuous improvement ada challenge, ya kan. Challenge. Jadi orang kalau di Toyota itu nggak ada rasa oh udah selesai, nggak, pasti di challenge sesuatu hal yang baru lagi. Jadi nanti adik-adik kalau udah bergabung di Mas Rian, nggak pernah adanya di Toyota itu udah oh satu pekerjaan udah selesai, pasti di challenge sesuatu yang baru. Kemudian setelah challenge ada kaizen, ya kan. Adik-adik misalkan kalau sudah tahu problemnya, ada challenge-nya, Anda harus melakukan kaizen. Tapi untuk melakukan kaizen itu adik-adik nggak boleh istilahnya hanya berdasarkan, kalau anak zaman sekarang ngomong doang, ngomong aja, enggak, harus kegebat, ngambil datanya dengan benar dan seterusnya. Ya itu ya. Kalau yang berikutnya adalah tadi ada respect for people. Yang pertama untuk dari respect itu adalah respect. Ya, kita harus bisa menghormati orang. Ya kan? Jadi ya. Terus yang kedua adalah teamwork. Sekali lagi di Toyota tidak, nantinya adik-adik begitu di Akti juga didukali di situ bahwa kita tidak meng-create Superman, bukan meng-create Superwoman, tapi super team. Jadi harapannya itu mindset itu kita bisa berikan ke mereka sehingga nanti mereka menjadi orang yang sekali lagi selalu siap untuk menjawab tantangan. Satu lagi nyambung dengan Toyota Way tadi adalah motonya Akti. Akti punya moto tanggap, tangkas, tangguh. Artinya tanggap itu orang gampang ngerti problem. Ya, makanya adik-adik kalau kita lihat ada gambar, ada garis-garis ini kan sebenarnya orang gambar kalau kayak gini problem, kalau gini sudah dinormalin lagi. Misalnya tangkas, kalau ada problem ya cepat, jangan dibiarkan berlama-lama. Tangguh itu kadang problem itu ada yang mudah, kayak balikin gelas ini ya pasti atau botol ini pasti mudah. Tapi ada juga nanti problem-problem itu yang susah, tidak segera untuk bisa diatasi, dan itu harus tangguh. Artinya kalau orang Jepang bilang itu yari kiri, yari itu kerja, kiri itu putus. Jadi kalau kerja sampai selesai, atau kalau orang boleh bilang complete the mission. Wah, jadi,
Pastinya berarti kalau misalnya di Akti ini tidak hanya belajar tentang hard skill-nya aja, tapi juga budaya Toyota sampai ke Toyota Way-nya udah ditanamkan sejak jadi mahasiswa. Nah, Pak, karena tadi kita udah bahas tentang dari latar belakang sampai ke proses pembelajarannya. Nah, kira-kira sebagai direktur nih, Pak, output apa sih, Pak, yang, Bapak harapkan bisa atau kompetensi seperti apa yang Bapak harapkan melekat pada, mahasiswa sampai nantinya menjadi alumni gitu, Pak? Oke. Jadi, eee, yang paling penting itu adalah anu, growth mindset ya. Jadi kalau tadi ada kata-kata challenge, orang nggak bisa jadi fixed mindset pada saat kita di-challenge sesuatu kan. Kalau Anda fixed mindset, kalau ada orang ngasih challenge aja pasti dia, nggak mau deh, gitu kan. Tapi kalau orang itu growth mindset, ada challenge, oke, let's do it, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempunyai, kapabilitas untuk mengerjakan yang sifatnya soft skill. Nanti adik-adik mungkin di kampus masih sangat terbatas, tapi nanti kalau di Gemba itu jadi banyaklah sesuatu yang bisa Anda. Anda berhubungan dengan bagian lain, Anda harus bisa berkomunikasi, harus bisa membentuk kolaborasi, harus bisa terbuka dengan pandangan orang lain dan sebagainya. Itu dari sisi soft skill ya. Karena nanti kita nggak bisa, sekali lagi kita nggak bisa bekerja. Sehingga banyak hal yang melibatkan orang lain dan itu butuh apa ya, butuh kemampuan kita untuk memanage. Ya. Kemudian yang terakhir tentunya adik-adik di-equip dengan hard skill ya. Belajar, ada yang belajar IoT, kemudian belajar CAD, kemudian belajar CAM. Even yang tadi balik lagi ke soft skill, even adik-adik diajarin dengan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa, ya kan? Sehingga nanti sekali lagi dari pembicaraan yang tadi kita siap untuk go to internasional, jadi bersaing secara global dan sebagainya. Oke, siap. Oke. Wah, berarti lengkap sekali ya Sobat Akti. Di Akti itu hard skill, soft skill tadi kayak yang sudah di-mention Pak, Edi sampai growth mindset yang paling penting banget. Berarti jadinya siap belajar, siap berkembang, sama siap menghadapi perubahan nih ke depannya. Nah, selanjutnya ngomongin soal output, kita akan ngobrol lanjut dengan Kak Rian. Nah, Kak, boleh disebutin nggak Kak, Kakak, dari tahun berapa nih masuk Akti? Saya masuk Akti 2016, lulus 2017. Saya angkatan kedua tadi. Wah, berarti udah bekerja di Temin dari 2017 ya, Kak? Ya, betul. Pastinya udah banyak banget nih pengalamannya, Kak Rian. Nah, denger-denger nih, Kak, katanya Kak Rian tuh udah pernah menorehkan prestasi bahkan sampai internasional. Nah, Sobat Akti pastinya pengen tahu, Kak, apa saja prestasi yang sudah berhasil Kakak raih? Ya, di Toyota itu, diberi kesempatan seluas-luasnya ya buat berprestasi. Yang prestasi yang saya pernah raih itu di Suggestion System, di tingkat Tamtemin, juara 3 teknik. Nah, di situ berhubungan dengan soft skill seperti komunikasi kan, cara public speaking seperti itu. Dan untuk hard skill-nya kan ide ya, berarti harus ada problem solving, dia menemukan yang dijelaskan tadi juga Genba dulu kan buat mencari idenya, permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian untuk internasional saya pernah meraih Asia Pacific Skill Contest ya di Machining Shop tahun 2024, medali silver. Itu juga berhubungan dengan hard skill di sini. Terus kemudian mindset yang yang ditanamkan seperti harus siap belajar kan, bubut seperti itu. Siap berkembang dan siap menjadi mental juaranya sudah ditanamkan lah di Akti. Wah, keren banget nih. Prestasi Saya yang udah nambahin dikit, ditorehkan Mbak, Kak ya. Rian. Iya, Jadi, Pak. kalau dari kata-kata Mas Rian tadi kita bisa lihat sebenarnya di Toyota itu nyediain tiket Anda untuk pergi betul. kemana-mana. Betul, betul. Silahkan nanti diambil termasuk Mbak Cesa nanti ya. Siap. Oke. Siap, Pak. Keren banget ya prestasinya Kak Rian. Terus boleh nih Kak di-spill Sobat Akti, tips-tips atau kiat-kiat apa aja nih Kak yang Kakak lakuin dari mulai jadi mahasiswa sampai udah, jadi karyawan supaya bisa, berprestasi terus nih Kak seperti Kak Rian? Ya, kalau ada kesempatan gas aja lah gitu. Kan sudah diberi kesempatan, terus harus siap belajar, harus siap dikasih tantangan, harus diterima lah gitu. Jangan kayak Pak Edi tadi, jangan fix mindset gitu kan. Harus grow mindset.
Wah, keren banget. Berarti sesuai sama Toyota Way, yaitu challenge tadi. Kata kalian, di-accept aja challenge apapun, Betul. jangan ragu-ragu, pokoknya percaya sama diri sendiri. Wah, keren banget Sobat Aktif, semoga ini jadi inspiratif ya. Nah, terus kita akan kembali lagi ke Pak Edi. Nah, Pak, tadi kita udah ngomongin background sampai ke present-nya Akti saat ini gimana. Nah, selanjutnya nih Pak, ngomongin tentang future atau masa depan. Karena saat ini industri lagi bergerak pesat banget ya Pak. Mulai dari banyak juga nih hadirnya digitalisasi, otomasi, sampai ke AI atau artificial intelligence. Nah, gimana sih Pak Akti mewujudkan hal tersebut nih, memastikan bahwa lulusannya tetap relevan di tengah-tengah globalisasi seperti sekarang? Oke. Saya pengen memperbaiki cara berpikir terlebih dahulu, bahwa apapun itu ada IoT, ada AI, artificial intelligence, tapi behind of those itu adalah orang, human. Jadi jangan pernah kalau ada kayak gini nanti kita kegeser, enggak. Bahwa ya ada digital transformasi, IoT, artificial intelligence, itu manusianya yang penting. Saya terkesan dari pada saat kunjungan terakhir Mr. Kawai. Mr. Kawai itu memberikan sesuatu yang bagus banget, inspiratif banget. Adik-adik tahu mungkin di pabrik udah ada robot ya, penggunaan robot. Robot itu bisa bekerja kalau dia di-teaching oleh orang, diajari. Tapi bayangin orang yang bisa ngelas, ya basicnya dia bisa ngelas, ya dengan orang yang basicnya tidak bisa ngelas. Bahasa saya mungkin belum bisa ngelas ya, kalau saya dikit-dikit bisa lah. Tapi anyway, kalau saya nge-teaching ngelas tersebut dengan Mbak Cesa misalnya, maaf saya ambil ya contoh, yang teaching ngelas pasti hasilnya beda. Betul. Karena nanti saya teaching tuh, pengalaman saya saat saya ngelas itu saya masukkan ke dalam teaching itu. Ya, jadi sekali lagi jangan khawatir, orang itu paling penting, tapi sekali lagi yang tadi segala macam IoT, AI segala macam itu merupakan tool untuk mengakselerasi. Dan Toyota sangat terbuka menggunakan banyak tool-tool seperti itu untuk meningkatkan produktivitas kita. Dan Akti menyediakan, sekali lagi tugas Akti menyediakan orang-orang yang mampu tersebut. Oke, wah keren banget. Jadi berarti karena keterbukaan Toyota nih di era industri global ini, Akti sudah siap ya Pak Siap. tentunya untuk menyiapkan SDM yang relevan dan juga future ready untuk industri kedepannya. Oke, nah lanjut nih Pak. Jadi Sobat Akti di rumah banyak nih kan ya Pak yang siswa SMK. Nah Bapak apakah punya pesan gitu Pak kepada Sobat Akti di rumah yang siswa SMK dan juga orang tua, bagaimana sih Pak menentukan pilihan pendidikan ke depannya untuk merancang masa depan yang pastinya cemerlang? Oke. Ini pertanyaan bagus. Jadi yang perlu dipahami pertama kali adalah konsep bahwa belajar itu adalah long life learning. Iya. Jadi bagaimana kita tuh belajar sepanjang masa. Dan belajar sekali lagi bukan tergantung pada pendidikan formal. Ya, pendidikan non formal juga penting. Jadi adik-adik yang paling penting kalau menurut saya, pesan saya adalah kuasai sebanyak mungkin kompetensi. Ya kan? Bayangkan saja seseorang yang pintar melakukan misalkan ngelas, ya misalnya nanti kita balik aja biar contohnya nggak kemana-mana. Nah itu ngelas. Yang satu pintar bahasa Inggris, satu enggak. Karena saya ngelas saja, yang satunya bisa ngelas, tapi dia di-equip juga dengan kompetensi untuk pintar bahasa Inggris. Kalau suatu saat ada penugasan ke luar negeri segala macam, mana yang harus dikirim? Pasti yang pintar bahasa Inggris. Jadi sekali lagi pesan saya adalah teman-teman SMK atau orang tua di rumah nggak usah pernah berputus asa untuk cari pendidikan gimana. Silakan belajar baik dari sisi formal maupun non formal untuk memperkaya kompetensi yang Anda miliki. Yang sekarang dihargai orang adalah kemampuan orang berdasarkan kompetensinya masing-masing. Ya, sehingga itu sangat terbuka belajar di mana saja.
Tentunya of course kalau mau milih yang universitas terbaik atau perguruan tinggi terbaik atau pilih akti ya itu sangat mungkin sekali. Tapi jangan lupa bahwa belajar bisa dari mana saja. Baik, Wah. masih. Wah, keren sekali, insightful banget ya Sobat Akti di Rumah pesan dari Pak Edi. Semoga bisa menjadi inspirasi juga nih. Nah, terakhir nih Pak, Bapak closing statement apa nih Pak untuk kembali lagi ke Sobat Akti di Rumah. Kalau misalnya mereka sebagai siswa SMK ya Pak, nanti mungkin seperti yang Bapak sampaikan kalau misalnya melanjutkan pendidikan itu tidak hanya formal. Nah, kalau misalnya 2 pilihan ya Pak biasanya siswa-siswa SMK, melanjutkan ke pendidikan tinggi ataupun melanjutkan langsung ke dunia kerja. Nah, statement apa sih Pak yang perlu banget nih didengar oleh Sobat Akti di rumah supaya bersemangat dan juga do the best di kedua field tersebut? Oke. Kalau menurut saya adalah bagaimana Anda selalu berpikiran positif. Ya, dimanapun Anda berada. Anda punya suatu pemikiran yang negatif. Terkadang kita itu suka membatasi diri kita sendiri. Sehingga kalau pada satu titik itu kita bilang, saya nggak bisa. Once kita step bahwa kita nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau Anda state, saya satu saat saya pengen ini, itu di bawah sadar kita itu sebenarnya kita akan mendorong arah ke sana. Sehingga jangan sekali-kali punya pemikiran yang negatif, karena nanti secara bawah sadar kita juga akan mengarah ke yang negatif tersebut. Ya, dan terakhir, karena seperti kita sampaikan tadi bahwa long life learning, maka yang penting baik buat Mas Rian, buat Mbak Cesa maupun buat saya pribadi adalah belajar, dan belajar. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Edi. Belajar, dan belajar. Jangan lupa ya Sobat Akti. Pokoknya tadi kata Pak Edi juga mindset itu penting banget. Nah, kalau misalnya kata anak-anak zaman sekarang juga tuh Pak, semua tergantung mindset gitu Pak. Jadi kita harus bisa menciptakan mindset yang positif untuk nantinya siap menghadapi tantangan apa saja di dalam hidup. Oke, segitu saja menarik banget podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Edi dan Kak Rian yang sudah meluangkan waktunya nih di tengah kesibukan. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan gambaran bahwa memilih pendidikan ini tidak hanya mementingkan gelar saja, tapi juga kompetensi baik secara hard skill, soft skill, dan mindset itu penting banget untuk dibentuk di karakter. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Sobat Akti di rumah mau kenal lebih lanjut tentang Akti atau mau cari tahu tentang program beasiswa dan juga pendaftarannya, boleh dicek ke media sosial kita di Instagram akti_id. Nah, sedikit spill juga bahwa segala proses PMB di Akti itu 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, saya Cesa dan bersama Pak Edi dan juga Kak Rian, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ADA selanjutnya. Salam Akti!